Suara rintik hujan di atas atap halte terdengar seperti musik yang dimainkan khusus untukku hari itu. Aku berdiri sendirian, memeluk tas dan mengenakan jaket abu-abu yang mulai basah di ujung lengan. Langit sore mendung, dan jalanan di depan, kampus perlahan diselimuti kabut tipis. Tak banyak yang berteduh, hanya aku, dan seseorang yang tiba-tiba datang sambil menggoyangkan rambut basahnya, lalu duduk santai di bangku pojok halte. "Ketinggalan payung juga?" tanyanya sambil tersenyum tipis. Aku melirik sekilas, lalu mengangguk. "Iya." Padahal pagi tadi, cerah banget. Dia mengangguk seolah mengerti, lalu membuka buku sketsanya. Di lembar putih itu, tampak goresan-goresan yang belum selesai. Tangannya bergerak cepat, seolah hujan adalah isyarat untuk mulai mencipta. "Kamu suka menggambar?" tanyaku pelan. Dia menoleh sedikit. Kalau sedang hujan, rasanya ide mengalir lebih lancar. "Nama kamu?" tanyaku spontan. Dia tertawa. "Raihan, mahasiswa arsitektur. Kamu?" "Alia, sastra." Kami saling mengangguk. Percakapan sederhana, tapi cukup untuk membuat hati terasa hangat. Seseorang yang baru dikenal, tapi seakan sudah lama ku kenal. Ada sesuatu di tatapannya, di cara ia menunduk saat tersenyum, yang membuat waktu di halte itu berjalan lambat. "Kamu sering duduk di sini?" Kalau hujan iya, kadang menunggu reda, kadang hanya menunggu pikiran jadi tenang. Aku tersenyum. Tidak semua orang menyukai hujan, tapi ada yang mengerti bahwa hujan bukan hanya soal cuaca, melainkan suasana. Langit mulai sedikit cerah, tapi rinainya belum sepenuhnya berhenti. Raihan berdiri, mengeluarkan payung lipat dari tasnya. "Ayo, aku antar sampai depan gang. Kamu searah denganku, kan?" Aku terkejut. "Kupikir kamu juga nggak bawa payung." Ia tersenyum sambil membuka payungnya. "Aku bawa, tapi kadang menunggu lebih menyenangkan." Kami berjalan berdampingan, berbagi payung yang terasa terlalu sempit untuk dua orang. Tapi justru karena itu, terasa lebih dekat. Di tengah jalan, ia berhenti sebentar dan menatap langit. "Aku suka hujan bukan karena romantisnya," katanya. Pelan, tapi karena semua yang indah kadang datang tanpa rencana. Aku menatapnya dalam diam. Mungkin dia tidak sadar, tapi kata-katanya akan tinggal lama di pikiranku. Seperti sore itu, seperti pertemuan kami yang singkat, tapi menggetarkan. Ketika sampai di depan gang kosanku, kami berhenti. "Terima kasih untuk payungnya," ucapku sambil menunduk. "Terima kasih juga untuk obrolannya," jawabnya. Dan tanpa banyak kata, kami berpisah. Hujan belum sepenuhnya berhenti, tapi langkahku terasa ringan. Aku menengok sekali ke belakang. Ia masih berdiri di tempat tadi, lalu melambaikan tangan dengan senyum kecil. Aku membalas, lalu masuk ke gang kecil itu dengan dada yang terasa penuh. Tapi bukan karena dingin. Hari itu, aku tak tahu bahwa seorang Raihan akan mengubah cara aku melihat hujan. Hari itu, aku tak tahu bahwa seorang Raihan akan mengubah cara aku melihat hujan. Dan hari-hari setelahnya, ternyata dia juga mulai mengubah cara aku melihat dunia. Kami mulai sering bertemu. Bukan karena kebetulan, tapi karena pelan-pelan kami saling mencari. Di perpustakaan kampus, Raihan duduk di meja yang sama denganku. Di kantin, entah kenapa dia selalu muncul beberapa menit setelah aku datang. Sampai akhirnya, dia mengaku sambil tersenyum malu. "Aku hafal jadwal kuliahmu sekarang." Aku tertawa. "Stalker. Penyuka hujan yang sedang jatuh cinta." Balasnya santai. Itu pertama kalinya dia menyebut kata cinta. Awalnya aku mengira hanya bercanda. Tapi setiap kali kami berbagi tawa di bawah langit mendung, aku merasa aku sedang jatuh ke dalam sesuatu yang tidak ingin ku cegah. Suatu sore, aku menemuinya di studio arsitektur. Ruangan penuh maket, kertas gambar, dan aroma kayu itu sepi, karena sebagian besar mahasiswa sedang libur. Raihan duduk di pojok, mengerjakan desain rumah, kecil yang katanya terinspirasi dari ketenangan. "Kenapa kamu selalu gambar rumah-rumah kecil?" tanyaku sambil duduk di lantai. Ia menoleh, menatapku lama, lalu berkata,
karena aku ingin membangun sesuatu yang bisa melindungi seseorang, bahkan saat hujan turun paling deras sekalipun. Aku terdiam. Jantungku berdebar. Sore itu, aku jadi tahu. Kata-kata Raihan tidak pernah dibuat-buat. Ia tidak banyak bicara soal cinta, tapi setiap tindakannya, tatapannya, perhatiannya, semuanya berkata jauh lebih dalam. Hari saat aku benar-benar jatuh padanya, datang di festival seni kampus. Langit sore itu gelap, hujan turun di tengah pertunjukan musik akustik. Semua orang berlari, mencari tempat berteduh. Aku berdiri di tengah lapangan, menatap langit tanpa bergerak. Sebagian diriku ingin tetap di sana, menyatu dengan rintik, membiarkan kenangan masa lalu hanyut bersama hujan. Tiba-tiba, sebuah payung terbuka di atasku. Raihan berdiri di sampingku, wajahnya basah, tapi matanya hangat. Jangan terlalu lama sendirian di tengah hujan, katanya. Kadang, seseorang bisa tenggelam dalam kenangan yang belum selesai. Aku menatapnya, lalu tanpa sadar, menangis. Ia tidak bertanya. Ia hanya menggenggam tanganku. Kuat, hangat. Di tengah derasnya hujan dan sorak penonton yang mulai bubar, Raihan menatapku dan berkata, pelan, Alia, aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi aku jatuh cinta padamu. Dan setiap kali hujan turun, aku ingin kamu jadi orang pertama yang kutemui. Aku menatap wajahnya, basah, polos, jujur. Aku juga, jawabku lirih. Aku juga jatuh cinta padamu. Kami tidak berpelukan, kami tidak mencium. Kami hanya berdiri di bawah satu payung, menggenggam tangan satu sama lain, dan membiarkan hujan merayakan kebersamaan kami. Sejak malam itu, hujan tak lagi terasa dingin, karena setiap rintiknya membawa satu nama yang hangat, Raihan. Tapi aku lupa, bahkan hujan yang paling hangat pun bisa membawa badai. Hari-hari bersamanya terasa seperti puisi yang ditulis dengan penuh cinta. Raihan mengajakku ke tempat-tempat yang tak pernah kupikir akan kusukai, pameran arsitektur, proyek taman kota, dan jalan setapak di pinggir danau saat hujan gerimis. Setiap langkah terasa berarti, setiap tawa terasa nyata. Tapi seiring waktu, ada yang mulai berubah. Awalnya hanya panggilan video yang tertunda, pesan yang dibalas lebih lama, alasan-alasan yang terdengar biasa. Tapi hati tahu, ada sesuatu yang berbeda. Suatu sore, aku memutuskan untuk menunggunya di luar kampus, tanpa memberitahu. Aku ingin membuat kejutan kecil, tapi justru aku yang dikejutkan. Raihan keluar dari mobil hitam. Di belakang kemudi, duduk seorang perempuan paruh baya dengan wajah tenang dan anggun. Ibu Raihan. Aku tahu karena dia pernah menunjukkan fotonya. Aku hanya berdiri di jauh, mengamati dari balik pepohonan. Mereka berbicara serius. Wajah ibunya tampak tidak marah, tapi penuh penekanan. Raihan lebih banyak menunduk. Sesekali dia menjawab, tapi lebih sering diam, sampai ibunya menoleh ke arahku. Tatapan itu hanya sebentar, tapi cukup membuatku merasa kecil, seolah aku bukan bagian dari hidup anaknya yang sudah direncanakan sejak lama. Esoknya, aku memintanya bertemu. Kami duduk di bangku taman yang dulu menjadi tempat favorit kami saat sore turun. Aku lihat kamu kemarin. Sama ibumu, ucapku hati-hati. Raihan diam. Dia tahu tentang kita? Tanyaku lagi. Raihan menarik napas panjang. Iya, dan dia nggak setuju. Kalimat itu seperti rintik hujan pertama yang jatuh ke tanah kering, membasahi, tapi juga mengejutkan. Kenapa? Karena kamu bukan dari keluarga yang dia harapkan jadi bagian dari hidupku. Aku menunduk, perih. Bukan karena alasan itu, tapi karena cara Raihan mengatakannya. Datar, seperti sudah pasrah. Kamu setuju sama dia? Tanyaku pelan. Raihan tidak menjawab. Dan disitulah aku mulai takut. Bukan takut kehilangan dia, tapi takut menjadi satu-satunya yang masih percaya bahwa cinta kami bisa bertahan. Hari-hari berikutnya berjalan pelan dan asing. Kami masih berbicara, tapi tak lagi dengan hangat. Ada jeda panjang di antara kata-kata kami. Ada senyum yang dipaksakan.
Raihan mulai sibuk, dan aku mulai merasa seperti pilihan terakhir di hidupnya. Aku pernah menanyakan sekali lagi, "Kamu masih percaya pada kita?" Dan dia menjawab, "Aku nggak tahu, Alia." Kalimat yang lebih menyakitkan daripada penolakan. Hujan turun malam itu, tapi tak ada payung. Tak ada tangan yang menggenggamku. Aku berdiri di bawah langit, yang dulu terasa ramah, kini dingin dan asing. Aku ingin percaya bahwa ini hanya masa sulit, dan aku benar. Raihan tak lagi menjadi Raihan yang dulu. Bukan karena dia berubah menjadi orang lain, tapi karena kini dia hidup di antara dua dunia. Satu yang dibentuk oleh hatinya, dan satu lagi yang dikendalikan oleh harapan keluarganya. Aku menunggu. Lama. Menunggu dia datang dengan keyakinan. Menunggu dia memilih untuk bertahan. Tapi setiap pertemuan justru semakin menegaskan. Dia sedang mundur, selangkah demi selangkah. Pada suatu malam yang lembab, aku memberanikan diri menulis pesan panjang. Bukan untuk menyudahi, tapi untuk mengingatkan. Aku masih di sini, Raihan. Masih memegang payung yang dulu kau tawarkan. Tapi aku nggak bisa terus berdiri sendirian di tengah hujan. Kalau kamu lelah, bilang. Kalau kamu ingin menyerah, jujur saja. Tapi tolong, jangan diam. Karena diam itu menyakitkan. Lebih dari penolakan. Pesan itu terkirim. Tanda centang 2. Tapi tak pernah dibaca. Setidaknya hingga malam berganti pagi. Dan saat pagi datang, bukan Raihan yang menjawab. Tapi kabar dari seorang teman. Raihan keluar kota. Ayahnya memintanya ikut presentasi proyek keluarga. Tanpa pamit, tanpa penjelasan. Aku duduk sendirian di bangku halte tempat pertama kali kami bertemu. Hujan turun pelan, seperti saat itu. Tapi kali ini, tak ada sketsa, tak ada tawa ringan, tak ada Raihan. Di titik ini, aku mulai bertanya, apakah cinta yang tidak direstui masih bisa tumbuh, atau ia akan layu perlahan? Karena tidak diberi tempat untuk hidup, seminggu kemudian dia akhirnya menghubungi. Maaf, aku nggak sempat pamit. Aku bingung harus bilang apa. Aku lelah berdebat dengan orang tuaku. Aku nggak ingin membuat semuanya jadi lebih rumit. Aku diam. Menunggu kalimat yang bisa menyelamatkan semuanya. Tapi tidak ada, hanya jeda. Dan suara napas berat di ujung telepon. Raihan, iya? Kalau kamu benar-benar ingin memperjuangkan aku, ini waktunya. Tapi kalau kamu memilih diam lagi, maka ini akan jadi percakapan terakhir kita. Sunyi. Alia, aku belum siap kehilangan keluargaku. Kalimat itu, walau pelan, terdengar lebih keras dari hujan di luar jendela. Malam itu aku menangis tanpa suara. Bukan karena patah hati, tapi karena merasa diperjuangkan hanya setengah jalan. Seperti sebuah perjalanan yang dimulai dengan penuh cinta, tapi tak pernah benar-benar sampai. Hujan masih turun, tapi kali ini, aku tak lagi membawa payung. Karena untuk apa payung, jika tak ada yang ingin berteduh bersamaku? Pertanyaan itu berputar-putar di pikiranku, seperti gema yang tak tahu kapan harus berhenti. Hari-hari setelahnya, hampa. Tak ada kabar dari Raihan. Tak ada pesan. Tak ada suara. Seolah-olah cinta yang pernah begitu hidup itu kini hanya bayang-bayang. Aku menatap layar ponsel setiap malam, menunggu notifikasi yang tak pernah datang. Sampai akhirnya aku berhenti. Berhenti menunggu, berhenti berharap. Tapi berhenti berharap bukan berarti berhenti mencinta. Dan itu yang paling menyakitkan. Teman-temanku mulai menyadari perubahan sikapku. Aku jadi pendiam, jarang ikut berkumpul. Di kelas, pikiranku melayang. Di kamar, aku duduk lama memandangi jendela. Hujan turun beberapa kali, tapi tak lagi mengingatkanku pada Raihan. Hujan kini hanya pertanda bahwa dunia tidak peduli kalau hatimu sedang tenggelam. Aku mencoba sekali lagi. Kali ini bukan dengan pesan, tapi dengan keberanian. Aku datang ke rumah Raihan. Rumah besar berwarna putih itu berdiri angkuh, seolah menolak siapapun yang tidak diundang masuk. Aku menunggu di luar gerbang,
menulis pesan pada Raihan. Aku di luar. Aku nggak minta apa-apa. Aku cuma ingin melihat matamu sekali lagi dan tahu kamu benar-benar memilih untuk pergi. 5 menit. 10. 15. Tak ada jawaban. Lalu, pagar itu terbuka. Tapi bukan Raihan yang muncul, melainkan ibunya. Ia berdiri di sana, mengenakan syal tipis dan tatapan tajam namun tenang. Alia, kamu gadis baik, tapi kamu tidak mengerti dunia yang Raihan tinggali. Saya mencintainya. Itu cukup. Cinta tidak selalu cukup, nak. Kalimat itu menusukku lebih dalam dari yang kubayangkan. Dia ada di rumah? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia menatapku sebentar, lalu menggeleng. Raihan sedang belajar melepaskan. Kamu juga harus begitu. Aku berdiri terpaku di depan rumah itu, tak tahu harus membenci siapa, Raihan, ibunya, atau diriku sendiri yang masih berdiri di sana, walau semuanya sudah jelas. Aku pulang dengan langkah kosong. Tidak menangis, tidak marah, hanya hampa. Malamnya, aku berdiri di bawah hujan, tanpa alasan, tanpa arah. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Bagaimana kalau memang aku yang terlalu keras menggenggam sesuatu yang tak ingin bertahan? Di titik ini, aku mulai melepaskan. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku sudah kehabisan cara. Aku berdiri di persimpangan jalan, bukan hanya secara harfiah tapi juga dalam hidupku. Malam itu, hujan turun dengan deras, mencuci debu-debu yang menempel pada hati yang mulai lelah. Aku tahu pilihan terakhir itu sudah menunggu, sebuah keputusan yang tidak mudah, tapi harus diambil. Raihan menghubungiku lewat pesan singkat yang sederhana. Bisa kita bertemu? Aku ingin bicara. Hatiku berdebar bukan karena bahagia, tapi takut. Akan apa yang akan dia katakan? Kami bertemu di taman kecil yang dulu penuh tawa, kini sunyi dan basah oleh rintik hujan. Dia menatapku dengan mata lelah, suaranya bergetar ketika berkata, Alia, aku sudah berusaha, tapi keluargaku tetap pada pendirian mereka. Aku tidak bisa melawan mereka lebih jauh. Aku mengangguk, meski hatiku terasa hancur. Jadi, ini akhirnya? Tanyaku pelan. Ya, ada jeda yang begitu panjang, sampai rasanya dunia berhenti berputar. Raihan melanjutkan. Aku ingin kamu bahagia, walau bukan bersamaku. Aku mohon maaf karena harus melepaskan kamu. Aku menatapnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku juga minta maaf, Raihan, karena mungkin aku terlalu berharap. Dan di tengah derasnya hujan, aku tahu saat itu adalah akhir yang tak ingin kuberikan, tapi harus kuhadapi. Setelah pertemuan itu, aku mencoba mengumpulkan kepingan hati yang terserak. Melepaskan bukan berarti lupa, tapi memberi ruang bagi diri sendiri untuk sembuh. Aku belajar bahwa terkadang, cinta bukan soal memiliki, tapi merelakan. Hujan yang dulu mengawali kisah kami kini menjadi saksi perpisahan ini. Di bawah rintik yang sama, aku berjanji pada diri sendiri untuk bangkit, meski tanpa dia di sisi. Hari-hari berlalu, dan aku mulai belajar menerima. Bukan hanya menerima perpisahan kami, tapi juga menerima diriku yang dulu dan yang kini. Aku tahu, hidup tak selalu berjalan sesuai harapan, tapi kenangan. Mereka akan selalu menjadi bagian terindah yang pernah aku miliki. Suatu sore, saat hujan turun perlahan, aku berjalan menyusuri jalan setapak yang dulu kami sering lewati bersama. Udara dingin menyentuh kulit, dan suara tetesan hujan menjadi irama yang menenangkan. Aku berhenti di sebuah bangku kayu, tempat kami pernah berbagi cerita dan impian. Kupejamkan mata, dan mengingat kata-kata Raihan, senyumnya, tatapan matanya, yang penuh harap. Kenangan kita adalah payung di hari-hari mendungku. Aku tersenyum pelan. Walau cinta kami tak berakhir dengan cerita bahagia, seperti yang diimpikan, aku bersyukur pernah merasakan hangatnya hujan itu bersamanya. Aku membuka jurnal yang selama ini kupakai untuk menulis segala rasa dan cerita kami. Di halaman terakhir, aku menulis sebuah surat untuk Raihan.
Terima kasih telah datang dalam hidupku seperti hujan yang tiba-tiba membasahi jiwa yang kering. Meskipun kita harus berpisah, kenangan kita akan selalu hangat di hatiku. Semoga kamu bahagia di jalanmu, seperti aku yang belajar untuk bahagia sendiri. Aku menutup buku itu dengan tenang. Saat aku bangkit dan melangkah pulang, hujan turun semakin lebat, namun kini aku tak takut lagi. Karena aku tahu, di balik setiap rintik yang jatuh, ada cerita tentang cinta, kehilangan, dan harapan baru. Kenangan di bawah hujan itu akan selalu menjadi bagian dari aku selamanya.